Selamat sore. Kita kembali berjumpa di sini teman-teman. Di video ini kita akan membagikan curhatan saya ketika di tahun 2023 itu saya panen sarang itu kurang lebih hampir 3 kilo ya. Dan ada pembeli dari daerah saya, masih satu kabupaten dengan saya, berkunjung ke rumah dan ingin membeli saya punya sarang, tapi di kala itu sangat mengecewakan teman-teman ya. Barangkali beliau ini menganggap bahwa kita ini masih belum tahu kredit sarang walet, baik itu bentuknya, warnanya dan lain-lainnya teman-teman ya. Jadi ini yang saya bagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih berhati-hati juga menyikapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin membeli sarang walet kita ya. Jadi ceritanya begini teman-teman, ketika waktu itu datang ya, itu sekitar jam 10 sampai jam 11 kira-kira ya, itu pagi. Saya persilakan, bilang duduk dek di kursi, saya bilang iya. Jadi saya ambilkan barang itu teman-teman, yang sarang walet itu di saat itu saya simpan di dalam sebuah kantong merah, kantong besar berwarna merah. Saya ambilkan, begitu dia sampai di meja teman-teman, dia ambil dan dia kasih keluar. Begitu dia lihat barang, langsung dia mengatakan kepada saya bahwa barang kita ini Pak tidak ada mangkok, tidak ada sudut, semua patahan ya. Padahal di kala itu teman-teman itu komposisinya hampir 30-30 ya kalau saya lihat. Jadi saya bilang, kasih keluar nih dulu deh, lihat semua dulu bagaimana warnanya nantinya ketika barang ini sudah keluar semua dari kantong. Kemudian kita lihat gridnya ya. Setelah itu dia kasih keluar terus itu sampai kira-kira belum 1/2 kasih keluar itu teman-teman. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa barang kita patahan ini Pak. Saya bilang, oh ya, kalau begitu kasih keluar mi dek. Artinya belum 1/2 itu ngomongnya selalu itu saja, patahan kita punya barang ini, tidak ada yang mangkok, tidak ada yang sudut. Jadi saya bilang, enggak, kalau bisa dek kasih pulki dulu keluar, baru kita lihat semua barangnya, bagaimana bentuk kondisinya ya. Itu saja. Terus dia ngomong, ini patahan kita punya. Saya bilang, kalau begitu deh, karena saya sudah merasa tidak enak juga di kala itu teman-teman. Saya bilang, kalau begitu deh, patahan semua, balik kami masuk ke kantong itu barang ya, tidak perlu saya jual. Ketika saya mengatakan seperti itu teman-teman, dia langsung sontak bertanya kepada saya, kalau begitu Pak, barang kita ini kita punya barang, kita mau jual berapa? Saya bilang, maaf deh ya, saya tidak jual nih, karena Anda itu selalu mengatakan ini patahan semua, tidak ada lain ya. Jadi saya mengatakan kepada beliau bahwa kita untuk kali ini barang ini kita sudah tidak jual lagi ya. Jadi dia bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama ya. Bilang, kita jual berapa ini Pak? Saya bilang, saya tidak jual mi dek. Nanti kalau bulan depan atau kapan saja, di waktu itu saja seperti itu, kalau ada memang pembelian cocok, gridnya cocok, kemudian penilaian warnanya juga cocok, itu baru kita jual ya. Untuk kali ini saya tidak jual. Jadi saat itu saya menyuruh kembali dia duduk di kursi teman-teman, bahwa silakan duduk dek di kursi. Dia bilang, enggak usah Pak, saya duduk, sekedar silaturahmi saja ke sini. Ya, saya selaku pemilik rumah teman-teman, atau pemilik sarang burung walet, merasa senang ada yang datang melihat barang saya. Tapi di saat itu pula muncul rasa kekecewaan ya dalam hati saya dengan sistem atau grid yang mereka berikan kepada sarang burung walet saya. Itu sama sekali di luar dugaan saya teman-teman, bahwa beliau ini akan menilai sarang saya seperti ini. Namun teman-teman, tidak saya pungkiri pula bahwa warna sarang saya pada waktu itu memang sedikit agak krem, tapi bukan krem berat teman-teman. Kremnya masih ringan ya, masih mengarah ke putih beras. Dan bentuknya pun tidak semua patahan ya. Enggak, artinya di situ ada komposisi 30
30 teman-teman ya. Kalau saya secara pribadi yang melihat saya punya barang ya. Tapi begitulah karakter itu teman-teman kita yang ingin membeli barang teman-teman. Memang seperti itu. Artinya seolah-olah ya teman-teman ya. Ini perlu diingat teman-teman bahwa modal dia mau tekan serendah-rendah mungkin, tapi dia mau untung besar sebesar-besarnya teman-teman. Akhirnya barang yang dia lihat atau yang dia mau beli itu dia nilai seperti itu. Jadi tipsnya teman-teman atau saran dari saya, banyak-banyaklah belajar teman-teman bagaimana bentuk-bentuk sarang walet, yang mangkoknya bagaimana, yang patahan bagaimana, yang sudutnya seperti apa. Karena kadangkala di lapangan itu teman-teman ini masuk di patahan besar malah dibilang kaki-kakian teman-teman ya. Ini yang banyak kita temukan di lapangan teman-teman ya. Jadi demikian saja teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman yang lain, terus bagi pemula di budidaya burung walet. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.